Ini oh, tangan. Apa ketinggalan? Bebek saya tahan. Ya. Masuk, Pak. Masuk, Bu. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzmah beliau-beliau bil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Al-Fakir menyampaikan permohonan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah kiranya melaksanakan manasik terlebih dahulu di tempat ini, karena bagian manasik ini tentang mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berjamaah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Satu kali lagi, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la
syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak. Alhamdulillah. Kok pesawatnya itu take off-nya 00.40 tapi 5 jam sebelumnya kita harus berkumpul, tepatnya 19.40 maksimal. Kenapa? Karena proses keberangkatan umroh apalagi haji nanti itu berbeda dengan keberangkatan yang lain. Ya, itu mungkin gampang aja. Ya, selama mungkin ada tiket berangkat berapa jam mungkin, ya mungkin 1 jam, 2 jam masih keburu. Nah, tapi kalau ini umroh dan haji itu 5 jam sebelum tidak menyampaikan visa masuk, itu wajib. Kemudian juga tiket keberangkatan dan kepulangan nanti diperiksa. Ya, ini otomatis kalau di Nabawi kita sudah otomatis pahalanya 1000. Di Masjidil Haram yang ada di Mekah otomatis 100.000. Bukan hanya sholatnya, tapi juga semua rangkaian ibadah. Zikirnya lebih baik daripada 1000 di masjid yang lain. Baca Qur'annya, bahkan sedekahnya pun lebih baik daripada di masjid yang lain. Jadi bisa kita simak Bapak Ibu. Nah, ini barangkali sudah dilakukan. Karena ini sudah berada di sini. Apa sih yang Ibu Bapak senantiasa harus lakukan? Yaitu memperbanyak istighfar beserta zikir, bukan sujud seperti sholat. Hormat kepada Nabi Adam, sambut Nabi Adam. Tapi apa kata Iblis? Adam terbuat dari tanah, aku terbuat dari api. Iblis merasa lebih mulia karena terbuat dari api, dan dia memandang remeh, memandang rendah manusia itu Adam karena terbuat dari tanah. Maka runtuhkan sifat-sifat sombong, banyakin istighfar, taubat. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minafirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Sekali lagi, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Juga Bapak Ibu banyakin taubat serta zikir dan sholawat. Zikir yang kita bisa dari sekarang. Punya zikir ada zikir yang dari Nabi yang ringan tapi pahalanya berat. Kata Nabi SAW, ini ringan banget nih zikir, tapi pahalanya berat di hadapan Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu kurang kompak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan itu dahsyat nikmatan yang barangkali nggak bisa dibayar dengan apapun, nikmatan tersebut. Jadi santai, boleh sambil foto atau sambil video call. Ya, video call dengan saudara yang ada di rumah di Indonesia. Video call aja, bilang nanti biar apa? Biar bisa sholat di Masjid Nabawi. Karena ngejar waktu sholat. Sayang kalau udah sampai di sono nggak sholat di masjid. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Kalau buat jalan-jalan mah gampang. Makanya kita jalan-jalan buat lapak tilas, ya. Lapak tilas bukan buat untuk sampai waktunya terbengkalai. Makanya tetap fokus utama kita adalah ibadah sholat, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Nah, inilah Raudhah Asy-Syarifah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mimbar Rasulnya di sini tuh, yang kelihatan ya, tandanya beda ya. Ininya hanya bisa kelihatan di TV, nggak bisa deh. Nah, jadi ini Raudhah Asy-Syarifah mimbarnya yang disebut tadi, ma baina baiti wa mimbari raudhah minal jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman dari depan surga. Nah,
Nah ini biasanya Bapak Ibu yang paling abdol. Sekali lagi, ini nanti ada 4 tiang. 1, nah tiang ini. Nah soal. Nah nggak perlu kita begini, karena batal top kita. Salah top itu posisinya dia kan kata top itu kan kata Nabi SAW seperti apakah sholat, seperti sholat. Dan top itu seperti sholat. Nah maka posisi ya betul. Kalau anaknya membatalkan, apakah dapat maksudnya sertifikat atau kalau tidak, kalau yang toyib aja yang dapat sertifikat itu? Begini, biasanya yang akan mutawib yang mendapatkan sertifikat. Tapi kalaupun nanti mau cetak, Ustadz yang mau cetak gitu, nanti bilang aja cetak. Paling nanti biaya cetak aja. Gitu. Oh, Iya. makasih ya. Siap, sama-sama. Kalau kita tanyakan lebih. Betul, bagus. Ya. Ini coba nanti posisinya, terus sama itu ya Mak, pakai sal. Jadi ini atribut yang akan digunakan saat tawaf, yaitu saat umroh ya. Nah Bapak Ibu ingat ya, sal sama nemtek nanti dibagikan di bandara ya. Nemtek itu harus dipakai terus. Kenapa? Keluar ya, ketika keluar kamar ya, karena itu pengganti paspor. Jadi jangan sampai dilepas. Naudzubillah. Ada yang tersesat, nanti orang yang nemuin kita itu akan ngehubungin nomor-nomor yang ada tertera di di name tag tersebut. Jadi tolong dipakai. Termasuk ini juga kan ada atributnya. Termasuk ada tas nanti, ada tas road ini buat naruh sendal. Jadi ketika mau masuk masjid, baik di Nabawi maupun di Masjidil Haram, itu sendalnya jangan ditinggal di luar. Kalau di Indonesia, di Palembang atau di Bandung atau di Jakarta, kita naruh sendal di depan masjid, pulangnya insya Allah masih ada. Tapi kalau di sana jangan coba-coba. Bukan berarti hilang, dibuang karena mengganggu estetika masjid. Itu biasa dibuang sama petugas. Jadi bukan diambil, nggak diambil. Di sana sendal nggak laku kalau kata gitu. Ya minum air biasa kurangin lah. Tapi fokus banyakin jamnya. Ya, nanti kosong lagi mau berangkat sholat, isi lagi, terus pulang minum. Insya Allah sehat itu, karena setiap mau sholat setiap sholat itu minum jamu. Nah kayak gini atributnya, ya. Terus bagian dagunya ya ditutup dagunya sedikit, karena lagi-lagi kita sampaikan leher itu bukan leher itu masih bagian aurat dan bagian telapak tangan, wajah dan telapak tangan. Semuanya ketutup termasuk pakai sarung kaki. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau nanti posisinya disentralkan dulu. Ujung ketemu ujung saya nyebutnya. Ujung. Nah, kemudian lepas, kemudian bagian yang kanannya ini ditaruh di ketiak. Kemudian setelah ditaruh ketiak, ini yang ditarik. Akhirnya kan ini ngecil deh. Terus seperti pakai kain sarung. Ini rapi, kenceng, enak. Saya hampir jarang pakai sabuk. Karena kalau pakai sabuk suka ini nggak enak, nggak nyaman kalau bagi saya. Tapi kalau Bapak pakai sabuk lah, biar enak. Karena udah ada juga. Tuh. Harus di atas pusar dan ini digulung sampai di atas mata kaki. Ya sama di bagian ininya disamain tuh sentral. Nah ini dilipat di bagian bagian ujung, atau nanti pakai sabuk juga dilipat di bagian sabuk, ngikatnya dimasukin aja. Yang kanan, yang kiri juga sama. Tinggal nanti pakai tasnya tas selempang, terus tas serut, terus pakai atributnya buat biar gampang dikenali, itu pakai shawl sama ID card.
tanpa peci karena kan nggak boleh pakai ini. Apa dalaman aman. Nah ini nanti dibuka bagian lengan kanan pas tawaf saja, ya. Jadi pas tawaf saja dibuka. Dibuka lengan kanan. Boleh begini atau kalau nyampe nya di sini boleh begini. Ya, senyamannya dan senyampenya ini ihram karena ukuran badan masing-masing kan tubuhnya beda. Ya. Jadi nanti mungkin butuh space buat ini nanti bisa. Ini ketika tawaf saja. Tapi ketika sholat, ketika sa'i, nah itu harus ditutup semuanya. Gitu. Ya. Ada yang mau coba? Ujung ketemu ujung dulu. Oke. Ya. Kemudian ditarik dulu. Oke, nah. Oke. Nah. Biasa pakai kain sarung dulu ya. Atas mata kaki sama atas pusar. Oke. Kalau ini senyamannya boleh kanan dulu, boleh kiri dulu sama. Yang penting sentral dulu, samain dulu, biar nanti nggak kegedean nggak kecil. Nah, boleh kanannya dulu. Nah, tapi keluarin dulu tangannya, nah, terus masukin sini. Jadi kempit. Nah. Oke. Yang kirinya. Ya, sama bawah juga. Oke, bawah. Oke. Oke, ya. Minta sabuk. Ya, nanti tinggal disamain aja, bisa itu. Tasnya mana? Nah, sabuknya boleh di sini buat biar yakin, hakul yakin sabuk. Kalau kedodoran nggak ada yang jamin kan soalnya. Kanan atau kiri bebas. Ya, ditempel aja. Nah, ini buat ngencengin juga nanti kalau pas dibuka lengan kanan. Nah, kemudian ini asrutnya nanti buat sendal sama zam-zam ditaruh di belakang. Oke. Pokoknya kayak petualang lah. Ganteng gagah. Oke. Nah, lama ini salijin Pak. Misalnya sama nanti ID card dikasih di bandara ya, ID card. Dan sekali lagi ya, ini ID card bukan hanya aksesoris, tapi ID card ini buat tanda pengenal, pengganti paspor Bapak Ibu. Jadi paspor itu nanti akan dikumpulkan ke pihak tour leader, pihak mutawif, karena khawatir nanti tercecer hilang, akan dibagikan lagi nanti ketika mau kepulangan di bandara Jeddah. Ya, dari Jeddah ke Jakarta itu nanti Jeddahnya dikasih lagi. Ya, jadi paspor itu nanti dikasih. Jadi pengganti paspor itu Bapak Ibu. Jadi jangan remehin. Tetap harus dibawa kemanapun. Ketika kita sudah posisi keluar kamar sudah wajib pakai ini. Mau makan mau apa, posisi keluar kamar aja pokoknya. Nah, salin juga sebagai tanda pengenal karena dari jauh kelihatan. Nah, kalau ini nah juga nih sering ada pernah jamaah yang tersesat lalu tas NS sukses berkah bahagia takbir Allah. Oke, dan selalu semuanya Bapak Ibu. Amin. Ya.